Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Intan Indigo. Kali ini aku tertarik buat ngebahas fenomena tentang indigo. Indigo itu apa sih? Gitu kan. Selama ini, sejauh ini banyak banget bermunculan orang-orang yang mungkin mengaku dirinya ini sebagai indigo, rame, gak cuman di kalangan entertain, tapi banyak sekali orang yang mengaku dirinya ini sebagai indigo. Balik lagi kalau sah-sah aja sih, balik lagi kalau menurut aku, pengalaman aku dulunya kayak yang pernah aku cerita awalnya gimana aku bisa melihat hal-hal yang gaib, makhluk astral, sampai akhirnya komunikasi, sampai flashback dan lain sebagainya. Itu kan seiring berjalannya waktu, aku tidak belajar, aku juga bahkan waktu itu nggak tahu kalau emang ini indigo ya. Bahkan aku nggak tahu istilah indigo sendiri, karena indigo kan sebenarnya cuma sebutan atau istilah yang diberikan secara teori. Jadi kayak para psikolog gitu kan punya istilah indigo itu ya, bisa melihat makhluk gaib yang tak kasat mata, yang nggak semua orang bisa melihat, dan itu indigo hanya sebutan saja. Dan indigo itu sebenarnya nggak istimewa, bukan sesuatu yang spesial, bukan sesuatu yang istimewa. Karena balik lagi, indigo itu dari mana? Indigo itu satu ya titipan, karena kita sebagai manusia, aku sebagai indigo pun nggak pernah merasa oh aku ini hebat, aku ini bisa segalanya, aku ini bisa melihat makhluk gaib, bisa A B C D, nggak gitu. Karena indigo itu karena murni titipan Allah, titipan, dan itu bukan milik kita, bukan punya kita. Jadi bisa kapan saja indigo yang aku punya, yang kalian punya, itu bisa kapan saja hilang dengan sendirinya. Karena memang indigo itu bukan apa-apa, bukan sesuatu yang spesial, istimewa, yang harus dibanggakan, yang harus dipublikasikan, yang biar orang banyak tahu oh aku ini indigo buat apa ya kan. Tapi lagi-lagi kalau kayak aku ini udah dulunya udah berkali-kali di rukyah atau dibersihkan, didoain sama orang yang memang ahli di bidangnya di rukyah, karena memang saat itu pengen hidup normal. Karena aku rasa aku sangat terganggu di posisi dulu di waktu kecil, terus aku di rukyah berkali-kali, dan apa yang terjadi nggak hilang sampai sekarang, justru makin bertambah, makin peka, makin bisa ini, makin bisa itu tanpa aku cari gitu kan. Jadi indigo itu balik lagi cuma sebutan, dan indigo itu ada bermacam-macam. Kalau secara teori mungkin ada orang yang lebih tahu kayak indigo interdimensional dan lain sebagainya. Nah, kalau dari pandangan aku yang awam ini, indigo itu jangan kalian pukul rata. Jadi indigo itu ada yang memang murni atau gift dari Allah, titipan yang aku bilang tadi. Kalau indigo yang murni memang indigo titipan itu, aku rasa kayak aku udah ngerasa nggak nyaman, udah pengen mengakhiri, aku pengen kayak manusia sewajarnya, manusia normal, nggak pengen lihat ini itu dan sebagainya. Buktinya udah dirukyah ke orang yang udah ahli di bidangnya berkali-kali, dan nggak merasakan reaksi apa-apa dari tubuh aku. Kan logikanya kalau memang ada gangguan jin ataupun sejenisnya pasti akan merespon, dan dari tubuh aku ini pasti akan merespon. Tapi kenyataannya nggak ada respon sama sekali, nggak ada reaksi sama sekali. Karena waktu di rukyah itu aku malah menikmati saat dengar alunan ayat suci Al-Quran, itu aku malah menikmati, ikut mendengarkan. Kalau aku tahu suratnya aku ikut melantunkan, karena dari kecil memang aku udah dibekali bisa baca Al-Quran, bisa doa-doa yang memang seharusnya orang muslim itu bisa gitu, udah dibekali seperti itu dari orang tua. Jadi waktu di rukyah pun nggak ada reaksi apa-apa, aku nggak ada gangguan apa-apa yang mungkin kalian pernah lihat di TV atau di sekitar kalian, yang kalau di rukyah dengan muntah atau dengan bergerak dengan sendirinya di bagian tubuh, itu nggak ada sama sekali. Nah itu balik lagi, kalau indigo murni itu dia mau berusaha dihilangkan seperti apa dengan cara rukyah ataupun datang ke orang pintar, mungkin itu tidak akan ada reaksi apa-apa, dan
Yang aku tahu semakin si indigo ini semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Tuhannya, itu akan semakin peka. Jadi akan semakin, hatinya itu semakin terbuka, semakin bersih, pikiran semakin bersih, itu akan semakin peka dan akan semakin menerima sinyal-sinyal atau pesan dari alam. Nah, itu tadi dijadikan perantara. Kalau indigo murni, saran aku ya apa yang sudah aku alamin, bisanya apa? Ikhlas, lakukan buat ke jalan Allah, jalan yang positif. Terus selalu positive thinking gitu, menerima, ikhlas, lakukan buat yang positif, terus positive thinking aja jalani, karena semua ini titipan, jalani aja ikhlas. Nah, ada lagi indigo itu yang mungkin persepsi orang kan negatif kebanyakan ya. Indigo itu dibilangnya, oh kalau indigo ini sebenarnya ketempelan jin nih, jadi ada gangguan dari jin nih sebenarnya kalau indigo itu. Nah, balik lagi, ada yang seperti itu, memang ada. Dari mana? Ketempelan jin dari mana? Ya orang-orang yang sebenarnya haus akan ilmu yang lebih. Jadi orang-orang yang pengen bisa melihat dunia di luar yang orang biasa melihatnya, dunia gaib, dunia astral, terus pengen bisa ngobatin orang dan lain sebagainya. Nah, orang yang biasa ini mencari atau berilmu dengan seseorang, jadi pengen belajar, datang ke orang yang mungkin menurut aku jalannya salah, jadi mungkin jalannya lewat jalan hitam, jadi orang berguru, orang berilmu. Nah, ini bisa jadi yang orang biasa sebut ketempelan jin. Nah, orang-orang yang kayak gini mungkin nggak semuanya bakalan bisa melihat, nggak semuanya, tapi kalaupun ada yang bisa melihat, nah orang yang seperti ini aku saranin, kalau muslim ya datanglah ke orang yang ahli di bidangnya, yang bisa meruqyah, yang kayak tadi aku bilang, datang buat diruqyah, dibersihkan. Kalau memang itu ada ketempelan jin, jinnya hilang, dan itu pun juga berproses ya, itu akan hilang dengan sendirinya dan akan kembali seperti manusia sewajarnya, nggak bakalan bisa ngelihat, bisa ketutup itu semua. Jadi yang apa yang dibuka itu bisa ketutup. Itu yang ketempelan jin ya. Ada lagi indigo yang keturunan. Nah, indigo yang keturunan ini kalau yang aku tahu itu memang dari silsilah keluarganya memang turun menurun, mungkin dari moyangnya, dari kakek neneknya, atau dari orang tuanya yang menjadikan dia ini pilihan. Jadi diturunkan dari silsilah keluarga itu ada, dan itu juga sama. Lagi-lagi kalau keturunan itu terbatas. Indigo yang murni aja terbatas, nggak semua orang bisa sama, bisa dipukul rata. Kalau indigo itu pasti semua bisa mengobati, nggak semua indigo bisa mengobati, nggak semua indigo bisa membaca orang, nggak semuanya seperti itu. Itu indigo yang murni ya, apalagi yang keturunan. Yang keturunan ini dia terbatas, jadi kebisaannya hanya tertentu aja, itu yang keturunan. Jadi kayak yang aku ulas tadi, indigo itu ada bermacam-macam. Ada indigo yang memang murni, gift dari Allah. Ada indigo yang karena ketempelan jin, karena dia berilmu atau berguru dengan seseorang. Dan juga ada indigo yang keturunan. Nah, indigo itu gak bisa dipukul rata ya, lagi-lagi karena dibagi-bagi bermacam-macam. Itu kalian bisa menilai sendiri, gak usah orang yang bisa, secara logika pun bisa menilai indigo itu yang mana aja gitu. Dan orang-orang yang kalian temuin itu termasuk indigo apa gitu. Nah, saran aku, pesan aku buat kalian yang mungkin punya saudara atau orang tua yang punya anak yang memiliki ciri-ciri, kok kayaknya ini saudara aku atau anak aku ini bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata atau indigo. Nah, sebaiknya nggak usah panik, nggak usah khawatir, ini harus digimanain. Bisa dengan jalan datang ke orang yang emang ahli dengan ilmu agama, minta tolong untuk diruqyah, minta tolong untuk didoain. Terus bisa juga datang ke psikolog atau para psikolog, karena mereka punya prakteknya, punya teorinya. Anak atau orang seperti itu mesti diapain. Kayak aku dulu kan juga datang ke psikolog, para psikolog, dan akan diberi saran cara menyikapi seperti apa. Dan juga yang indigo ini tadi juga sebaiknya, kalau pesan aku, yang menyadari dirinya itu indigo sebaiknya digunakan di jalan yang positif, jalannya Allah. Jalan untuk apa? Untuk
membantu orang lain, untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kalaupun nggak bisa membantu orang lain nggak apa-apa, setidaknya bisa bermanfaat buat diri sendiri. Jadi jangan terlalu paranoid, jangan terlalu ketakutan dengan apa yang udah dititipkan dengan kalian yang indigo itu. Jadi gunakan semaksimal mungkin, manfaatkan waktu yang ada. Terus jangan sampai salah jalan, tetap dijaga buat ke jalan yang positif. Jangan ke jalan yang negatif atau jalan hitam, datang ke orang pintar. Itu aku sangat tidak menyarankan buat seperti itu, karena imbasnya, efeknya akan ke diri kalian sendiri juga. Oke, menurut aku kalian bisa menilai sendiri dan bisa menyikapi tentang fenomena indigo yang makin kesini, akhir-akhir ini makin banyak bermunculan. Kalian bisa menyikapi lebih bijak, bagaimana bisa menghadapi orang-orang yang indigo, gimana bisa menilai orang-orang yang indigo. Terima kasih, ikutin terus Jurnal Intan Indigo. Jangan sungkan untuk menuliskan komen pendapat kalian di channel aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.